Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku semuanya, masih semangat, masih sehat ya sampai siang hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu masalah keseimbangan kimia. Namun sebenarnya kemarin sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya sudah dibahas tentang pengertian keseimbangan kimia, kemudian jenis-jenis keseimbangan kimia. Nah, bagaimana kita bicara tentang keseimbangan kimia itu dalam Al-Quran, ini saya ulangi, kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, yaitu surat Al-Dzariyat nomor 49. Dalam kimia, reaksi berpasang-pasangan atau bolak-balik itu akan mencapai keseimbangan dinamisnya. Ya. Yang kemarin keseimbangan dinamis itu apa? Sudah saya jelaskan. Jenis-jenis keseimbangan sudah saya jelaskan. Ada keseimbangan berdasarkan fasenya, ada keseimbangan homogen, heterogen, keseimbangan berdasarkan sistemnya, ada keseimbangan sistem tertutup, sistem terbuka, keseimbangan berdasarkan larutannya, ada keseimbangan asam basa, ada keseimbangan reaksi redoks. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan. Namun sebelum kita mempelajari faktor apa saja yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan, perlu dipahami dulu asas Le Chatelier. Ya. Jadi ini digambarkan dengan tabung U, di mana untuk gambar pertama, ini anggap saja mungkin dalam kondisi setimbang, begitu, permukaannya sama. Begitu salah satu mulut tabung diisi air, maka air akan bergerak ke kanan. Akan bergerak ke kanan, untuk apa? Untuk mencapai keseimbangan yang baru. Artinya apa? Kalau kita diberi, maka kita harus memberi. Kalau kita diberi rezeki oleh Allah yang banyak, kita jangan sungkan-sungkan untuk memberikan sedekah atau memberikan amal jariah kepada orang lain. Itu hikmah yang kita dapatkan. Demikian juga pada saat mulut tabung yang satu airnya dikurangi, maka yang kiri ini juga akan berkurang. Artinya apa? Kalau misalnya kok saat ini ada musibah di Sumatera, maka rezeki kita kurangi dikit lah untuk memberikan keringanan semampunya kita kepada mereka. Supaya apa? Untuk mencapai keseimbangan yang baru. Dalam Al-Quran ada hablum minallah, ada hablum minan nas, kan gitu. Nah, kesimpulan daripada asas Le Chatelier ini adalah yang dikenal dengan hukum keseimbangan atau hukum keseimbangan. Jadi kesimpulannya adalah ketika sistem yang berada dalam keseimbangan itu diberi gangguan atau diberikan aksi, entah itu berupa konsentrasi, entah berupa suhu, entah berupa tekanan, entah berupa volume, dan seterusnya, maka keseimbangan akan menyesuaikan diri untuk melawan perubahan tersebut untuk mencapai keseimbangan baru yang stabil. Dalam pepatah Jawa, ada aksi, ada reaksi. Simulasi teman biasa. Itu capai keseimbangan. Tapi karena si A ini titip salam sama si B, yang semula teman biasa menjadi tidak teman biasa. Karena apa? Terjadi aksi, yaitu titip salam. Sehingga akan membentuk keseimbangan baru. Ya, itu. Nah, untuk memperjelas tentang hukum keseimbangan ini, kita akan tunjukkan nih. Ini adalah kondisi larutan dalam posisi setimbang. Belum saya berikan aksi. Nah, bagaimana kalau saya berikan aksi berupa kita goyang-goyang. Kita goyang-goyang. Ya, kita goyang-goyang. Ternyata larutan berubah menjadi biru. Karena apa? Saya memberikan aksi. Berubah menjadi biru. Ini saya melakukan aksi apa? Diam, saya diamkan. Bagaimana keseimbangan itu? Ternyata dia berubah menjadi jernih. Ya, karena saya diamkan. Sebaliknya, kalau saya berikan aksi lagi. Nah,
Karena saya memberikan aksi dengan cara saya goyang, maka sistem kesetimbangan akan membentuk kesetimbangan baru berupa warnanya biru. Nah, saya aksinya diam. Nah, saya memberikan aksi diam, maka warna yang semula biru, dia akan membentuk kesetimbangan baru menjadi jernih lagi. Nah, inilah fakta bahwa kalau kita melakukan aksi, pasti akan muncul reaksi baru. Demikian juga anak-anakku semuanya, kalau anak-anak itu yang semula belajarnya males-malesan, kalau kita melakukan aksi dengan belajar yang sungguh-sungguh, maka akan muncul reaksi. Apa reaksinya? Kemampuan daya ingat, prestasi Anda akan meningkat. Demikian juga pada saat Anda berprestasi, kemudian Anda melakukan aksi tertentu, menjadi malas belajar, apa yang terjadi? Maka yang terjadi prestasi Anda akan menurun. Itulah yang namanya kesetimbangan yang diciptakan oleh Allah. Ya, oleh karena itu patut kita syukuri, kita bisa memahami apa itu kesetimbangan. Dan di Al-Quran tadi sudah saya sampaikan, ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Harus terjadi kesetimbangan. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan itu? Kita bahas berikutnya. Oke. Oke, baik kita lanjutkan anak-anak semuanya. Jadi kita akan melanjutkan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia. Apa saja faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan? Satu adalah perubahan konsentrasi. Dua adalah perubahan suhu. Dan yang ketiga adalah perubahan tekanan dan volume. Perubahan tekanan dan volume saya jadikan satu karena apa? Perubahan tekanan dan volume itu adalah berbanding terbalik. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah perubahan konsentrasi. Nah, ini perubahan konsentrasi. Bila ke dalam sistem kesetimbangan konsentrasi salah satu komponennya ditambah, yang ditambah saya garis bawahi begitu, ditambah boleh, diperbesar boleh, maka kesetimbangan akan bergeser dari arah penambahan zat itu. Kalau yang ditambah itu kiri, maka dia akan bergeser dari kiri menuju ke kanan. Kalau yang ditambah itu adalah reaktan, maka kesetimbangannya bergeser dari reaktan menuju ke produk. Gitu. Dan bila salah satu konsentrasi dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kesetimbangan itu, ke arah zat itu. Ya, itu. Jadi kalau yang dikurangi kok reaktan, maka kesetimbangan bergeser ke arah reaktan. Ya. Kalau reaktan yang diperbesar, maka bergeser dari reaktan menuju ke produk. Contohnya adalah ini, H indikator, ini terion menghasilkan H++ indikator min. H indikator itu adalah indikator, semua indikator adalah asam lemah. Ya. Jika konsentrasi H+ dikurangi, H plusnya dikurangi, kesetimbangan bergeser. Nah, ini kesetimbangan ini nanti dihapus salah satu ya. Kesetimbangan bergeser ke arah produk. Kalau H plusnya itu dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke produk, ke kanan. Ya. Sementara kalau kesetimbangan atau konsentrasi H plus ditambah, H plusnya ditambah, maka kesetimbangan bergeser ke arah reaktan, ke arah kiri. Perhatikan ini. Ini adalah kondisi kesetimbangan. Ini ada di dalamnya ada larutan H indikator. H indikator. Bagaimana kalau konsentrasi H plus dikurangi? Nah, bagaimana cara mengurangi konsentrasi H plus? Cara mengurangi konsentrasi H plus adalah dengan menambah larutan yang bersifat basa, sehingga OH- akan ketemu dengan H plus membentuk H2O, sehingga H plusnya terkurangi. Kita coba, ini larutan yang setimbang, ini adalah basa, larutan basa. Kita tambah karena lupa tidak bawa pipet, kita tambahkan sedikit aja. Nah, ternyata berubah menjadi ungu. Ini berarti konsentrasi H plus. H plusnya dikurangi. Maka bergeser ke arah produk.
Ya. Jadi kalau kita bicara kesetimbangan sebenarnya kalau kita bergeser ke kiri, bergeser ke kanan, yang kiri yang mana, yang kanan yang mana, udah ada semuanya jadi satu kan gitu. Jadi kita tambahkan lagi bahasanya biar agak kelihatan jelas begitu, merahnya atau ungunya. Oke. Ya. Nah, ini H plus dikurangi, yaitu dengan cara menambah basa. Lah bagaimana kalau H plusnya ditambah? Lah kalau menambah H plus berarti menambah asam. Gitu. Ini cuka. Kita coba kita tambahkan cuka. Coba kita tambahkan cuka. Menambah cuka, karena cuka itu asam, berarti menambah H plus. Gitu. Oke. Ya, kembali lagi ke posisi setimbang semula. Jadi kalau ditambah H plus, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah H indikator. Ini kembali ke semula tadi, H indikator. Kita ulangi lagi, bagaimana kalau H plusnya dikurangi? Nah, cara mengurangi H plus adalah dengan menambah basa. Nah, kita tambahkan basa. Oke, ya. Masih belum. Ya. Oke, belum. Nah, ini berarti apa? Mengurangi H plus. Yaitu dengan cara menambah basa. Jadi ungu. Apakah masih jernih? Nah, berarti masih kita tambah lagi. Berarti terlalu pekat konsentrasi cukanya. Oke. Ini H plusnya dikurangi, yaitu caranya dengan menambah basa. Karena basa itu mengandung OH- ketemu dengan H plus, maka akan membentuk H2O. Saya ulangi sekali lagi, bagaimana kalau konsentrasi H plusnya ditambah? Konsentrasi H plusnya ditambah. Apakah kembali kepada kesetimbangan semula? Oke. Ya, kembali ke semula. Nah, inilah yang disebut dengan kesetimbangan larutan asam basa. Ini faktor apa tadi? Konsentrasi. Jadi kalau konsentrasi H plusnya dikurangi, yaitu dengan cara menambah basa, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk, yaitu berubah menjadi ungu. Sedangkan kalau konsentrasi H plusnya ditambah, yaitu dengan menambah asam, maka kesetimbangan bergeser ke arah reaktan, yaitu ke arah H indikator. Demikian untuk faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan untuk konsentrasi. Untuk faktor yang lain, suhu, kemudian volume dan tekanan, besok kita lakukan demonstrasi atau praktikum bersama-sama mulai dari faktor konsentrasi. Dipersiapkan LKPD yang sudah saya bagikan untuk bisa dipelajari sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.